Romo Simon, dari dulu saya itu amazed, ya bahasa Indonesianya apa ya, ya ingin tahu lah gitu lah. Bagaimana seorang Indonesia, seorang rohaniwan, jauh-jauh datang ke Frankfurt, yang kemudian mempelajari ateisme, dan Anda betul-betul mempelajari apa yang disebut Frankfurter Schule, ya pokoknya semua Jerman lah, Jerman. Ya apalagi Frankfurt kan tempatnya Schopenhauer. Ya. Tapi sekarang Anda pulang Indonesia menjadi seorang ahli, menurut saya ahli dah dunia sejarah Jepang yang dikaitkan dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Itu logikanya bagaimana, atau memang nggak ada logikanya? Atau bagaimana kalau Romo Simon Cahyadi? Ya, alasannya sebenarnya singkat Pak, saya kan punya minat terhadap sejarah gereja Katolik. Nah, di dalam buku sejarah gereja Katolik Indonesia itu ada bab yang hilang, yaitu sejarah gereja pada zaman pendudukan Jepang. Hilang. Kebanyakan sejarah gereja itu kita tahu lah, sejarah gereja zaman Belanda, ya kan, zaman dulu, zaman kolonial. Tetapi zaman Jepang itu tidak ada. Lah ini yang saya merasa, lubang ini yang saya rasa perlu saya coba cari tahu mengapa. Nah dari situlah saya kemudian berminat terhadap sejarah gereja Katolik zaman Jepang. Tapi seperti Bapak mungkin kenal dari pengalaman bergaul dengan ilmu-ilmu humaniora ya, sekali kita masuk ke dalam suatu paham-paham pusaran, ya ilmu humaniora, lalu ada banyak lingkaran-lingkaran lain yang kayaknya ini perlu diketahui, ini perlu diketahui ya. Lalu disitulah masuk saya ke dalam sejarah, ke dalam budaya, ke dalam peradaban Jepang. Nah, dari situ saya kemudian mulai meminati dan mulai memasukinya. Harus dicatat, saya bukan historian Pak. Saya meminati sejarah, tapi saya bukan historian. Dari situ kemudian saya merasa lembaran yang kosong ini perlu saya gali. Lalu saya ke sana kemari, ke Jepang beberapa kali, 2015 sampai 2018, 2020 juga, 2019 juga sempat. Belajar Zen juga, Zen Jepang, ya. Lalu ya jadi tahu lah kurang lebih begitu. Ya Kendo, ya itu ilmu perang, ilmu pedang ya. Tahu aja Bapak. Ada statusnya, selalu bawa. Ya. Nah, kuliner. Ya, kuliner juga. Kuliner. Ya, makanan Jepang kan itu simple dari sudut menu sebenarnya ya. Paling ada sake, lalu kalau nasi sedikit kasih cuka sedikit nasinya, ya kan. Lalu juga ada kecap. Kan sebenarnya begitu kan, makanan Jepang sebenarnya simple dan plain. Tidak terlalu kuat seperti makanan Indonesia. Tetapi justru karena itu menurut saya di situ menjadi nikmatnya ya. Teksturnya jadi terasa. Karena tidak ada yang dominan, jadi sangat simple gitu. Ini filosofi kuliner. Selera saya loh, saya nggak tahu ya kan. Biasa. Nah, kalau rambut kan dari gundulnya itu? Oh, gundul ini saya punya 5 alasan Pak, mengapa gundul, you know. Saya sebenarnya lama di Jerman, ya 9 tahun kurang lebih. Nah, di Jerman itu Bapak tahu cukur itu kan mahal, ya kan? Jadi saya untuk cukur aja itu bisa 20 euro ya. Ya maka saya lebih baik saya cukur sendirilah. Saya punya clipper yang bisa saya pakai untuk mencukur sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua alasan. Tapi nanti dulu saya bantah kan. Kenapa? Kemarin saya juga tanya sama Romo Fran. Ya. Romo Fran juga nukur sendiri, tapi dia panjang nggak gundul. Nah, kenapa? Rambut beliau kan panjang, nggak gundul. Dan kenapa Anda nggak juga panjang kok gundul? Nah ini alasan kedua nih Pak, yang saya sebutkan. Ya. Itu karena alasan kesehatan.
Saya itu alergi serbuk sari, pollen alergi dalam bahasa Jerman. Nah, maka dari itu dokter mengatakan bahwa rambut dan sweater, pullover itu bahaya untuk pollen ya. Sehingga rambut termasuk yang membawa pollen kan Pak. Kalau kita jalan-jalan lalu menampung di rambut kita, maka lebih baik saya cukur saja. Ya. Yang ketiga karena menurut saya alasan estetik. Teman-teman mahasiswi dan mahasiswa saya bilang, Simon kepalamu bagus digundulin. Enggak semua kepala cocok digundulin. Maka lebih baik saya gundulin karena secara estetik teman-teman putri saya bilang begitu ya. Yang keempat karena menurut saya soal praktis lah, kita kan nggak usah sisir-sisir. Dan yang kelima menurut saya kebiasaan. Kalau kita sudah biasa begini, sedikit aneh saja kita merasa nggak nyaman. Ya saya akhirnya dengan 5 alasan itu mempertahankan ini Pak. Nggak ada hubungan dengan Jepang? Nggak ada, ini sudah begini saya. Nggak ada. Nah sekarang tanya saya, kenapa biku-biku gundul? Waduh itu jangan tanya ke saya dong Pak. Ya. Loh, Anda kok model kayak Jokowi? Ya, tapi saya menduga bahwa itu kan mahkota ya. Sebenarnya juga para biarawan Katolik dulu digundulin Pak, tetapi di tengahnya di sini. Oh. Itu yang disebut tonsura. Maka kalau lihat gambar lama, ya kan biarawan kepalanya digundulin. Ya, itu ada hubungannya dengan saya kira dengan keyakinan dari kitab suci. Bahwa kemuliaan orang ya khususnya laki-laki kan pada kepala ya, pada rambut maksud saya. Jadi dengan mencoba meninggalkan kemuliaan duniawi itu ya, digunduli, orang memberikan simbol bahwa yang penting pada saya bukan kemuliaan kehormatan duniawi ini. Itu kesan saya. Mengapa tradisi penggundulan pada kalangan rohaniwan, juga kalangan Buddhis, itu jadi sekarang jadi merupakan sesuatu yang biasa, lazim. Tapi saya tanya apapun Anda, walaupun ngaku jangan tanya saya, tapi akhirnya Anda bisa jawab gitu. Ya perkiraan ya berdasarkan bacaan sana sini. Lah apakah ilmu kosmologi, astronomi itu nggak semua perkiraan? Bermula ya, tapi kemudian ada macam-macam. Ya sampai sekarang yang masih Pak, ya semua yang perkiraan. Makanya bikin aksioma kan. Ya, kalau agama bikin dogma, mereka bikin aksioma. Ya. Oke, begini. Nah kemudian, ya sebetulnya belum terjawab pada kenapa Anda tertarik kepada Jepang? Kan, ya tadi sejarah gereja Katolik itu kosong pada zaman Jepang, pendudukan Jepang. Betul. Reduksio ad absurdum. Lalu hasilnya ini Pak, riset itu kan buku ini, Surviving the Dai Nippon. Itu buku dari riset saya sana sini. Wow. Ya, itu. Membeli sama dengan beramal. Seluruh royalti hasil penjualan buku ini serahkan pada pengurus Unio Imam Praja Indonesia untuk penyelenggaraan program bina lanjut bagi para imam diosesan di daerah. Ini yang bikin desain covernya siapa? Ini teman saya ya, yang membantu saya membuat itu. Jadinya seperti itu. Bagus. Cukup keren ya Pak ya? Bagus. Ya. Sangat itu lambang perahu, lambang gereja, lalu matahari. Ya Hinomaru ya, itu lambang dari bendera Jepang. Sekarang saya tanya Hinomaru. Memang Mesir juga memuja matahari, Inka juga ya. Ya, tapi kalau bangsa yang sekarang, yang bahkan benderanya pun matahari itu kan Jepang. Why? Ya karena ada kepercayaan dalam agama Jepang asli Shinto yang kuno ya, bahwa raja kaisar Jepang. Anda kok nyebut Shinto yang kuno? Ya, artinya agama asli Jepang. Ya, Shinto kan agama kepercayaan asli Jepang.
sebelum Buddha. Oh, jauh sebelum Buddha. Buddha abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi maksud saya. Baru datang. Shinto. Buddha abad ke-6 Masehi ya, baru datang. Nah ya, Ya. Shinto Jauh sebelumnya, itu agama asli, kepercayaan asli orang Jepang. Ya, mereka percaya. apa tadi maru apa? Hinomaru kan bendera Jepang itu. Orang Jepang kan punya keyakinan bahwa kaisar mereka itu mereka sebut Arahitogami. Arahitogami berarti manusia dewa atau dewa manusia, jelmaan dari Amaterasu Omikami, itu dewa matahari. Maka mereka kan memuja dewa matahari dan keturunannya itu adalah kaisar. Ini yang dipakai juga sebagai dalam tanda petik ideologi ketika Jepang itu mulai bangkit nasionalismenya awal abad 20. Semua kan persoalan nasionalisme dalam arti modern itu muncul abad 19 di barat, abad 20 itu di Indonesia termasuk di Asia ya. Di Asia termasuk di Indonesia. Itu baru abad 20. Jepang sendiri juga keyakinan itu dalam arti modern baru pada abad 20. Nasionalisme mereka muncul. Dan mereka menggunakan keyakinan tradisional ini, Shinto ini, untuk memupuk dalam tanda petik nasionalisme mereka. Maka itu mereka jadi kuat karena ada unsur batin diahnya juga ya. Perekatnya. Iya, spiritualnya. Itu. Nah, di sini Anda eksplisit menulis surviving. Ya. Jadi penyintas. Jadi sudah ini kayak wabah ini ya. Iya. The Dai Nippon. Ya. Dari judulnya ini sebetulnya sudah melukiskan isi buku ini. Apa itu survivingnya itu? Ya, survivingnya itu adalah bahwa gereja itu kan ditindas pada zaman Jepang. Ditindas. Ya, kan. Anda kok bisa berkata demikian? Indikasinya apa? Indikasinya. Kan Anda tidak ngalami. Saya nggak mengalami, tentu saja kan. Iya makanya. Ya tentu saja, tapi itu kan kelihatan dari beberapa tindakan Jepang terhadap gereja kan. Ada. Ya, Jepang melihat bahwa gereja itu dipahami sebagai elemen Barat yang sangat berbahaya untuk mereka. Maka dari itu. Itu yang seperti di film The Silence. Ya itu dulu, itu pada zaman dulu ketika Shogun zaman Tokugawa ya, dan juga sebenarnya Hideyoshi juga waktu itu dulu gereja Katolik ditekan, tapi itu kan abad pertengahan Jepang, abad 17 sampai dengan 6 generasi sampai berakhir dengan restorasi Meiji 1868. Jadi 1640. Jadi pokoknya Katolik ini sudah stigmatisasi, di branding sebagai. Sementara kalau ini kan zaman abad 20 kan, ketika Jepang menjajah Indonesia, di situ ketahuan bahwa mereka melihat bahwa gereja itu Barat dan itu bahaya untuk Jepang. Maka dari itu misalnya imam-imamnya, pastor-pastornya diinternir, kebanyakan orang Belanda waktu itu, kecuali yang Jerman tidak ya. Ada beberapa gelintir pastor Jerman dibedakan. yang dia dibedakan dong karena Jerman itu masuk sekutu Jepang. Jadi politik betul. Iya, yang Belanda itu diinternir ya, dan gedung-gedung gereja disita, dijadikan tempat markas Belanda, markas tentara atau gedung-gedung militer Jepang. Jepang kita harus tahu bahwa dia datang ke sini bukan seperti orang Belanda dulu yang sudah beranak pinak. Ketika Jepang ke sini, mereka berada dalam situasi perang sebelumnya. Sudah di Manchukuo, kemudian di Malaysia, sudah kemudian juga di Vietnam, di Indochina, waktu itu Indochina namanya. Sehingga ketika kemudian sudah ke Filipina, kemudian ketika dia turun ke sini, ke Indonesia, dia berada dalam situasi perang. Sehingga dia memperlakukan Indonesia dengan undang-undang militer, undang-undang tentara.
Itulah yang membuat Jepang meskipun singkat tetapi brutal. Karena 3,5 tahun itu berlaku undang-undang militer, undang-undang keamanan militer. Itu berarti ada keamanan ya, lalu juga ada interogasi, ada kemudian juga penindasan sana sini, unsur yang sangat bahaya, termasuk unsur gereja Katolik. Nah itulah dia yang menyebabkan gereja Katolik ditekan, tapi nyatanya selamat karena Jepang kemudian tidak menang dalam perang, maka itu surviving. Meskipun ditindas, tapi tetap bertahan. Sehingga Romomangun membuat kesimpulan bagus. Romomangun sangat menyenangi gereja zaman Jepang. Karena gereja zaman Jepang itu kuat dan liat tanpa bantuan Barat. Ya, dan tokohnya itu bukan kelas imamat, tetapi rakyat, kata Bangun. Ya kan? Romomangun. Ya, ini adalah gereja yang tahan uji ya, dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Mohon maaf, apakah Romomangun mengalami itu masa itu? Dia mengalami dong, karena kan dia usia beliau. Ya, dia mengalami itu. Tapi tentu saja seperti kebanyakan pada orang pada masa itu, tentu saja sebagai remaja, ya, bukan sebagai orang tua. Ya, Romomangun mengalami. Dia kalau kita lihat kan dia lahir tahun berapa itu, saya lupa persis. Tapi mestinya pada waktu teenager dia mengalami itu. Waktu mempertahankan Indonesia saja dia kan tentara kan. Mangunwijaya juga tentara. Nah itu. Dan keberpihakan gereja Katolik itu setelah merdeka itu mereka berpihak ke Belanda atau ke Republik? Sebagai pribadi tentu saja memang rada susah dijawab ya, karena kan macam-macam kan sikap waktu itu. Perlu dilihat juga bahwa situasi seperti itu kan juga menciptakan ketidakamanan tertentu, karena belum ada tentara kan Pak ya pada waktu itu, pada saat-saat awal pasca kemerdekaan proklamasi. Juga negara juga belum mempunyai daya kontrol yang kuat. Ya orang Presiden Soekarno dan Bung Hatta dan founding fathers kita menyatakan proklamasi, tetapi kan apa itu artinya untuk sebuah keadaan di mana sangat luas begitu ya. Nah di situ kan ada macam-macam kekacauan. Maka dari itu masuk akal juga, dan juga ada termasuk penganiayaan terhadap misalnya saja juga orang-orang Tionghoa, bukan saja orang Katolik loh. Artinya terhadap orang-orang yang dicurigai oleh entah disebut milisi, pemuda-pemuda atau apa, atau kan tentara belum kuat sekali pada waktu itu, belum punya daya kontrol seperti sekarang, sehingga bisa saja juga berjalan menjadi sangat ngawur juga kan. Misalnya membunuh, merampok, menjarah, itu bagian dari sejarah kita yang menurut saya diakui juga. Pada zaman itu rada kacau, maka dari itu sikap pada waktu itu kan memang mendua sih ya. Tetapi kalau kita lihat sikap resmi dari misalnya saja Monsinyur Albertus Sugiopranoto, dia kan memindahkan ibu kota dari ibu kota keuskupan, maksud saya keuskupan dari Semarang pindah ke Jogja kan. Nah waktu itu kan Republik juga memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Jogja. Maka untuk mendukung Republik, lalu Sugiopranoto memindahkan juga keuskupannya ke Jogja. Itu menurut saya tanda tegas bahwa mereka mendukung Republik. Dan sekarang beliau kan diakui juga pahlawan nasional. Ya, itu satu. Yang kedua juga Vatikan itu saya kira termasuk negara-negara pertama yang mengakui Republik Indonesia. Dan nggak lama kemudian juga kan ada utusan dari Vatikan yang kemudian membicarakan kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dalam bentuk nunsiatura atau kedutaan Vatikan. Memang belum ada kedutaan Vatikan pada waktu itu, tetapi sudah ada utusan Paus yang kemudian Paus waktu itu siapa ya? Kalau nggak salah Pius XII ya. Pius XII tahun 40-an, 50-an masih. Jadi sebetulnya kunjungan Sri Paus yang akan datang ini betulnya merupakan kelanjutan dari itu ya. Iya, betul. Ya. Itu concern pastoral terhadap umat di sini.
Saya bukan Katolik, tapi I admire. Ya, Katolik sebagai suatu, bukan lagi apa ya, jadi suatu lembaga lah yang betul-betul sangat-sangat menarik. Apalagi ada orang-orang gila seperti Anda ini. Ya, nah itu karena ya itu loh, saya coba dia mau justru sekolah repot-repot ke Frankfurt, ya itu belajarnya kok malah Jepang, tapi ya itu karena the missing link-nya tadi ya, Anda berusaha memahami. Tapi bagus sekali ini. Di sini pun kalau saya boleh baca, kehidupan gereja Katolik pada zaman penjajahan Jepang ibarat lembaran buku sejarah yang hilang. Betul. Dibandingkan dengan narasi historis tentang gereja Katolik pada umumnya, yang sering tampil sebagai kisah gemilang tarekat, misionaris Belanda, dan tokohnya tempo dulu. Sejarah gereja Katolik pada masa belum terungkap lugas. Kalaupun ada cerita tentangnya, nada dasar yang dilantunkan di sana adalah, kalau menurut saya bukannya kemuraman ya, apa keraguan karena nggak tahu nadanya apa gitu ya. Dan rasa para misionaris asing ditawan lalu misi menjadi nada. Ya, jadi sekarang saya mengerti kenapa Anda mempelajari ini, dan sebagai bangsa Indonesia, bukan umat Katolik ya, saya mengucapkan terima kasih Anda dalam upaya Anda merajut kembali apa tadi, Entwicklung. Kalau Martin Heidegger tadi. Ya, asosiasi situ. Ya indah, Anda yang lakukan indah, dan yang saya juga kagum, Anda menikmati betulnya pelajaran. Iya, betul kan? Saya nikmati, Pak. Iya, betul kan? Kelihatan yang juga, mau Anda sampai mempelajari ilmu gebuk-gebukannya mereka juga ada pelajari. Ya, tapi Kendo kan juga ada unsur yang bagus juga ya. Filsafatnya, etikanya. Bahkan Anda tadi cerita kulinernya segala itu. Iya, kulinernya kan simple, plain gitu. Tapi menurut saya originalitas itu kelihatan di situ kan. Tidak terlalu didominasi oleh macam-macam rasa. Kalau ikan ya terasa ikannya kan. Itu kan, Pak? Iya. Itu makanan-makanan. Makanya saya paling suka itu Japanese breakfast. Iya. Sebab salmonnya itu kerasa gitu ya. Kalau saya makan gado-gado bingung juga. Ya, saya suka gado-gado tapi bingung. Ya, kemana? Kacangnya kuat ya? Apa? Kacangnya kuat kali. Dia kadang-kadang kacangnya kuat, cabenya kuat. Ya, tapi coba tadi saya nggak tahu tadi pembicaraan kuliner tadi itu belum atau belum direkam ya? Belum. Kalau gitu tolong Pak diulang. Menurut saya indah. Anda cari mengungkap estetika kuliner Jepang. Ya saya kira tadi makanan Jepang itu bagi saya itu mempertahankan tekstur atau originalitasnya kan. Ya sehingga campuran-campuran yang bukan misalnya bahan dasarnya itu tidak terlalu banyak. Ya paling itu ya kecap dengan macam-macam gradasinya ya. Lalu juga namanya mirin ya. Itu seperti bumbu yang agak manis dan juga ada sedikit sake. Paling hanya itu, Pak. Ya, artinya bahan-bahan dasarnya. Tapi di situ kelihatan originalitas dari masing-masing substansi makanannya. Ya, kalau Bapak bilang tadi salmonnya jadi terasa, ya. Tidak terlalu banyak rempah-rempah yang kemudian tidak terlalu banyak penyesatan perasaan. Istilah penyesatan perasaan ya, perasa ya. Nah, oke. Apa filosofi yang tadi Anda bilang menarik di balik Kendo? Iya. Misalnya saja dalam Kendo itu kan itu hanya ada 4 titik yang diperbolehkan untuk dihantam oleh kita. Yang pertama menghantam dahi di sini itu namanya meng, ya, cuk gitu kan sebelah sini.
nutuk. Ya, Nutuk. ya sini dahi ya. Dan nutuk itu. Ya, yang maka itu mereka kan pakai perlengkapan bugu namanya, perlengkapan apa armor yang melindungi bagian-bagian yang nanti mau dihantam itu. Yang kedua itu adalah tenggorok, cuki, ya, sodok gitu. Yang ketiga itu adalah itu perut disobek, yang begini kan caranya. Dan yang terakhir itu kotek, itu lengan yang dicungkil. Itu hanya boleh pada 4 titik itu yang boleh dihantam, nggak boleh yang lain. Nah kalau saya sudah menghantam itu, misalnya saya menghantam kepala orang kan, sudah saya hantam, sudah saya pakai sinai, saya kan tidak boleh seperti misalnya dalam pertandingan barat ya, kita begini ya, tepuk tangan atau mengangkat tangan begini. Kita harus diam dulu, lalu sampai dinyatakan menang, saya harus memberi hormat pada orang yang saya hantam. Karena bagaimanapun juga saya menang karena kamu sudah berusaha dan kamu dalam usahamu itu kamu kalah oleh saya. Tapi memberi hormat. Karena kamu memberi kesempatan saya untuk menang. Iya, tapi bahwa saya hargai kamu meskipun kamu kalah. Jadi memberi respect pada yang kalah. Itu menjadi penting. Tanpa ngasorake. Dikdoyo tanpa haji, menang tanpa ngasorake dalam istilah Jawanya kan. Itu kan suatu sikap yang sangat bagus. Ya, bagus, ya. Bagus. Jadi bukan saya bersorak, tapi saya memberi hormat padamu. Kamu kalah, oke sudah. Ya. Itu salah satu unsur penting ya. Lalu unsur penting bahwa saya membuat sikap kalau berlutut, kemudian saya membuat sikap memberi hormat begitu kan. Saya kan harus memberi hormat begitu rupa bahwa saya tidak terlalu mencium pada lantai, karena kalau saya mencium lantai itu berarti kalau ada apa di belakang saya kurang lebih begini sampai batas tangan orang kelihatan gitu. Ya. Karena kalau saya dihantam di belakang, saya masih bisa salto gitu, tahu. Jadi masih ada langkah pengamanan untuk saya. Jadi eling lan waspodo, ya. Gila. Ya. Lalu juga saya mesti lihat juga kan apakah ada yang macam-macam dengan tangan itu ya. Itu misalnya saja, itu berarti kan saya harus waspada juga terhadap keadaan. 2. Dan 3 juga misalnya saja bahwa kalau saya bertamu pada orang, pedang harus saya taruh di tangan kanan, pedang tidak di tangan kiri. Karena kalau ditaruh di tangan kiri itu berarti tanda permusuhan. Karena itu berarti kalau seperti keris itu ya. Ya kalau saya taruh di tangan kiri itu berarti saya bisa siap langsung menghantam orang gitu Pak. Tahu maksud saya? Iya. Kan? Sementara kalau tangan kanan kan saya pengandaiannya adalah saya nggak kidal. Ya, itu dia. Pengandaiannya. Ya. Tapi kebanyakan samurai kan tidak boleh tangan kiri dulu. Karena kidal atau dekil nggak boleh. Ya, ada peraturan tidak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Maka dari itu pedang ditaruh di sebelah kiri. Karena kalau ada yang tangan kiri dan tangan kanan, nanti bisa bersenggolan kalau jalan gitu Pak. Pedangnya tahu maksud saya? Kalau dia dari sana ke sini, saya dari sini ke sana. Geometriknya ya? Iya, geometrinya kena dan itu berarti singgungan terhadap saya. Karena bagi samurai, pedang adalah jiwa, sesuai dengan prinsip katana wa tameshides. Katana. Ya, pedang itu adalah jiwa. Sehingga kalau misalnya saja jiwanya berkelahi, itu kan berarti kan tanda permusuhan. Maka dari itu kan saya harus taruh di sebelah kanan, bukan di kiri. Di kiri itu tanda permusuhan. Kalau kanan itu kan tanda damai. Itu berarti dia tidak agresif terhadap saya. Jadi semuanya harus dipelajari tuh Pak. Peraturan-peraturan seperti itu. Ini muncul dari respect terhadap perasaan teman, perasaan partner kita. Ya itu sih yang saya pelajari ya. Yes. It's beautiful. Oke. Ada yang disebut juga ikebana. Ya. Anda pelajari juga. Ikebana kan merangkai bunga kan? Ya. Nah, saya enggak, itu kebanyakan perempuan sih Pak. Oh iya. Ya, kebanyakan perempuan itu yang buat. Origami. Iya. Saya nggak mempelajari, ada banyak hal yang merupakan budaya Jepang tidak saya pelajari. Saya mempelajari hanya apa yang pada saya itu tujuan saya relevan. Ya, sama seperti dulu saya di Jerman buat perjalanan hanya dengan perjalanan yang relevan untuk studi saya. Nah, itu.
Jadi ya tidak semualah saya pelajari. Ya, tapi ini Anda cuma merendah aja, tapi sebetulnya kalau dilanjut Anda pasti bisa ngomong. Anda memang nggak mau lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi apa yang Anda sementara ini bisa simpulkan tentang masa Gereja Katolik Indonesia, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945? Ya. Saya kira ada dua gugus. Gugus pertama itu adalah bahwa itu tadi sudah saya katakan bahwa gereja yang seperti Romo Mangun katakan, gereja zaman Jepang ini saya katakan di sini, ya, gereja zaman Jepang adalah gereja yang kuat dan liat tanpa bantuan Barat, karena di situ Barat kan dikalahkan, ya, jadi hidup mandiri gereja itu, dan tokoh-tokohnya itu bukan kelas imamat, pastor-pastor kami, tetapi umat biasa. Itu yang gugus pertama. Yang kedua itu, gugus kedua ini ada 5 poin, ya. Poin pertama itu adalah sama seperti kebanyakan orang Indonesia pada umumnya waktu itu di situ Jepang mensensibilisasi perasaan sebagai bangsa Indonesia, ya, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Iya dong, Jepang itu mensensibilisasi itu pada semua level secara masif, bukan saja pada kelas elit seperti Soekarno dan lain-lain, tapi pada level bawah rumput, akar rumput. Misalnya saja Tonarigumi, ya, kesadaran untuk apa? Untuk gotong royong. Kemudian, iya, Tonarigumi kan RT/RW kan cikal bakalnya di situ. Iya, itu dari Jepang, ya, RT/RW kita sekarang itu kan dari zaman Jepang. Artinya orang perlu bersekutu, gotong royong, dan apa membicarakan tema-tema yang relevan. Bahwa Jepang memakai ini untuk kepentingan militer mereka, itu betul. Tapi ya, pokoknya kita dilatih. Gitu, ya, jadi menurut saya itu yang pertama penting, bahwa sensibilisasi keindonesiaan itu begitu penting, itu kena untuk semua bangsa Indonesia, maka terhadap umat Katolik juga kena. Maka dari itu nanti punya efek nanti terhadap tokoh-tokoh yang kemudian juga orang Indonesia, bukan saja orang Katolik, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kan nggak ada kan begitu, Pak. Ya ada mungkin sporadis kan. Tapi kesadaran sebagai nation yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta itu harus dipertahankan, itu kan menjadi kuat. Belanda datang nggak bisa lagi mereka. Itu selesai Belanda. Maka dari itu sekali untuk selama-lamanya, ini orang Jepang merasa bangga di sini, ya. Itu sebabnya juga mereka susah merasa bersalah dalam hal ini, ya. Karena mereka merasa bahwa yang kami buat itu mendepak penjajah sekali untuk selama-lamanya itu dari negeri-negeri jajahan. Dan itu mereka melihat sebagai tugas misi suci. Sehingga mereka kan, ya bagaimana merasa bersalah itu. Faktanya juga ada. Ya itu salah satu alasan sih, ya. Mengapa ada cukup banyak masyarakat Jepang yang kalau bicara tentang kesalahan mereka jadi bertanya-tanya di mana. Apalagi berkelahi untuk kaisar, itu kan suci. Ya, tugasnya juga suci, menyepak orang-orang kulit putih dari bangsa-bangsa yang dijajah, bangsa Asia. Itu. Jadi dia pokoknya mensensibilisasi perasaan nasionalisme, dan itu kena efeknya terhadap orang Katolik juga, sebagaimana kelihatan nanti dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 45. Dan yang kedua itu menurut saya juga Indonesianisasi. Artinya orang Indonesia merasa gereja itu milik kita bersama. Jadi bukan saja milik orang Barat, orang Belanda, tetapi kita semua adalah gereja. Kita bertanggung jawab terhadap gereja kita. Itu adalah gerakan Indonesianisasi, saya ingat, ya. Itu kesadaran yang muncul di kalangan orang pada waktu itu. Jadi sebetulnya Yesus Kristus pun mengajar kita tentang gereja itu ada di dalam diri kita masing-masing itu kan. Ya, kalau dalam konteks keindonesiaan itu kan Jepang mensensibilisasi, Pak. Iya. Ya itu kan, baik pada level elit tapi juga pada level akar rumput, dan pada level-level yang sangat konkret kan. Latihan-latihan militer, latihan-latihan Taiso, ya.
lalu juga organisasi-organisasi Taiso itu senam pagi. Ya, itu masih saya lakukan sampai sekarang. Ya betul. Supaya tidak kaku. Ya, itu menurut saya nggak harus yoga lah buat gituan bisa ya. Ya itu Indonesianisasi yang kedua ya. Itu nanti menciptakan pengalaman yang nanti tahun 70-an itu kembali lagi ketika khususnya pemimpin-pemimpin Indonesia itu kok merasa seperti di dalam gereja, Pak, pemimpin-pemimpin tarekat ordo itu nanti mereka merasa kok seperti dianak dirikan oleh pemimpin-pemimpin ordo yang kebanyakan orang Belanda tahun 70-an. Dan mereka masih mengatakan dulu zaman Jepang kami bisa. Jadi kamu jangan menganggap nggak usah macam-macam. Iya, nggak usah macam-macam. Jadi kita lihat ada hubungan dengan tahun 70-an Indonesianisasi itu ya. Tokohnya adalah kalau di Jakarta itu Leo Skoto, uskup Jakarta pertama, uskup Jakarta, dan juga Romo Danu Winoto yang orang STF dulu. Itu gerakan Indonesianisasi sangat kuat. Dan yang ketiga itu menurut saya juga selain kerasulan awam. Kerasulan awam berarti awam itu terlibat dalam bidang kerasulan macam-macam. Dan memang nyatanya pada zaman Jepang yang mengambil alih kehidupan gereja karena pastor-pastor kulit putih praktis nyaris semuanya itu di penjara, diinternir, itu adalah kaum awam. Mereka bertanggung jawab terhadap kelanjutan gereja. Tokoh yang terkenal di Indonesia adalah PK Oyong, ya pendiri Kompas Gramedia kan. Kemudian itu tokoh yang penting di dalam gereja Katolik zaman Jepang, karena dia bertanggung jawab untuk wilayah Mangga Besar, Tuasebio, Pluit juga sebagian Pademangan. Pastor-pastornya kan ditangkap semua. Waktu itu nama beliau masih Ouyang Pengkun ya? Iya, betul. Ya, dia kan seperti dalam tanda petik jadi pastor swasta kan. Dia melatih, memberi pelajaran agama. Karena pastor-pastor di penjara, waktu itu di Jalan Daerah Proklamasi ya. Itu kan ada tempat interniran atau di Cideng. Di Cideng kan ada tempat interniran Belanda yang kuat. Ya. Atau di Keramat 7, Keramat 6. Itu orang-orang Belanda semua masuk di sana. Diinternir kan berarti dilokalisasi ya. Ya, kamp konsentrasi. Ya, bukan kamp dalam arti kamp Jerman, Pak. Tapi ya beberapa daerah misalnya Keramat 6, Keramat 7 dijadikan satu, lalu dikasih pembatasnya pakai kawat berduri. Tapi saya punya paman saya, dia cerita. Iya. Dia masuk kamp konsentrasi. Iya, Masuk betul ke kamp konsentrasi. Ya hanya kamp konsentrasi zaman Hitler kan lain. Oh ya. Beliau nggak digas ya. Maksud saya itu kamp konsentrasi kan begitu. Tapi kan ini kan kadang-kadang sudah ada rumah. Hanya kemudian rumah itu dikosongkan, lalu 2-3 kompleks dikasih. Ghetto. Ya, jadikan seperti ghetto untuk orang kulit putih, karena bagi Jepang orang kulit putih kan punya potensi pengkhianat atau mata-mata. Maka langkah amannya adalah dimasukin semua ke sana. Itu namanya internir. Nah, pastor-pastor juga begitu, dimasukkan ke daerah interniran. Tapi itu berarti kan gereja kan harus hidup terus. Nah, siapa ini yang kemudian melanjutkan karya gereja, memberikan ibadat dan seterusnya, itu kaum awam. Nah, termasuk kalau di Jakarta itu PK Oyong. Ya, itu ekumene menjadi kuat ketika kemudian pastor-pastor, banyak orang Belanda waktu itu ya, orang Kristen Belanda cukup banyak, yang di interniran kulit Protestan dan Katolik kan jadi satu. Nah, ketika di dalam itu mereka kan buat acara bersama, Natalan bersama, pendalaman iman sama-sama. Padahal dulu kan susah itu kan bicara tentang ekumeni kan, Pak ya. Ekumenisme, bicara tentang kerasulan awam. Nah, itu unsur yang penting lagi, unsur keempat itu ekumenisme, itu menjadi sangat kuat pada zaman Jepang. Pendetanya bertemu satu sama lain, kontak, merayakan Natal sama-sama. Dan yang terakhir menurut saya itu tadi, bahwa mereka berjuang untuk keindonesiaan. Mereka merajut keindonesiaan. Itu efek dari Jepang, itu ternyata cukup kuat untuk menciptakan sebuah sentimen keindonesiaan yang kuat. Dan ini punya dampak
kemudian kecintaan terhadap Indonesia yang dalam bahasa Monsinyur Sugio Pranoto 100% Katolik, 100% patriotik. Ya, dia tidak pakai istilah 100% Indonesia sebenarnya. Kan dari sudut bunyi kan enak tuh Pak. 100% Katolik, 100% patriotik. Ya, tapi kemudian sekarang, tapi maksudnya Indonesia. Sekarang kan itu semboyan yang sangat terkenal di kalangan Katolik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu pada care-nya, pada intinya itu berasal dari Monsinyur Sugio Pranoto. Itu mungkin poin-poinnya yang saya rangkum dari buku ini. Sekali. Dan saya mendengarkannya dengan penuh keyakinan bahwa Anda meyakini setiap kata yang itu Anda ucapkan, sudah ada unsur keimanan di situ. Ya karena Anda betul-betul waktu itu mendalami masalah yang sebelumnya belum ada yang mendalami. Ini di kalangan intelektual Katolik sendiri, apakah upaya Anda ini cukup dihargai dan dihormati? Saya merasa begitu Pak. Misalnya saja saya beberapa kali diminta bicara tentang ini. Itu kan berarti mereka mau tahu juga kan. Ya, ini saya sudah beberapa kali bicara khususnya dalam rangka proklamasi nih. Iya, jadikan nasionalisme gereja Katolik, nasionalisme agama-agama, termasuk juga Islam, Protestan, itu kan saya singgung juga di sini, itu menjadi sangat kuat, itu bersama dengan bukan sebelumnya nggak ada, bukan sebelumnya nggak ada, tetapi itu tadi sensibilisasi secara masif, terstruktur dari Jepang itu menciptakan suatu sensus atau nasionalikus atau apa ya untuk cinta Indonesia. Ya, tapi tadi menarik itu apa yang tadi cikal bakal RT RW. Tonarigumi. Ya. Itu memang cikal bakal RT RW. Ya, RT RW kita kan Bapak mesti tahu bahwa Soeharto itu kan didikan Jepang. Sudirman didikan Jepang. Ya kan? Nasution didikan Kenil memang, tetapi dia kemudian mendapat posisi khusus pada zaman Jepang. Jadi cukup banyak Ahmad Yani itu juga dididik oleh Jepang. Jadi kecintaan orang-orang ini juga terhadap bangsa Indonesia itu kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu sudah ada ya tentu saja juga sebelum zaman Jepang ya, zaman Belanda, tetapi zaman Jepang itu sepertinya memperkuat. Dan juga pemuda-pemuda Surabaya itu mengapa mereka sangat mau mempertahankan Indonesia kan? Itu kan atau peta pembela tanah air. Oh iya, pembela. Iya. Tapi tadi Surabaya. Iya. Enggak, maksud saya pada zaman Belanda pada umumnya orang Indonesia itu tidak terlibat. Ya. Pendidikan tentaranya pun tentara profesional. Kenil itu profesional. Pendidikan tentara Belanda ya toh, akademi militer ya toh. Sedangkan kalau tentara Jepang kan kerakyatan Pak semua. Ya kan, itu tadi misalnya saja latihan perang-perangan, latihan senjata, juga pesantren-pesantren menurut Aiko Kurosawa, sejarawan Jepang, itu juga dididik perang-perangannya, mereka dapat makan gratis. Cinta pada bangsa, ya kan? Bansos. Seperti itu ya. Lalu juga dimodali begitu, ya. Lalu juga penyuluh-penyuluh agama dari haji dari Jepang, orang Jepang asli yang datang ke sini. Jadi pokoknya Jepang itu merangkul mereka ya, untuk mengenai untuk kepentingan mereka ya itu jelas mereka kan ya. Ya, tetapi ini kan tapi dampaknya ada efek juga terhadap perasaan keindonesiaan bersama. Yang kemudian itu terasa juga. Nah, itu beberapa hal yang warisan dari Jepang itu ada, misalnya saja sekarang upacara militer 17 Agustus, penghormatan terhadap bendera. Ya itu kan juga pada Jepang kan pada semua masyarakat dikasih itu, kelompok-kelompok masyarakat melakukan itu, penghormatan terhadap bendera Pak, menunduk gitu kan, kita begini kan. Maka saya ingat teman saya dari Kyoto University pernah datang 17 Agustus datang kepada saya ya,
Dia bilang, Simon, mari sekarang kita makan di restoran Jepang di Indonesia, di Sahid. Ya, dia mengatakan itu saya lihat upacara-upacara yang kalian buat itu upacara-upacara yang kami zaman dulu gitu kan ya, yang upacara bendera siap gerak gitu kan ya, itu hormat begini segala macam, itu kan itu dari zaman Jepang. RT/RW juga dari zaman Jepang. Lalu juga senam-senam pagi yang pada beberapa instansi, Taiso itu dari zaman Jepang. Lalu juga misalnya saja, saya masih ngalami, atau Pak Jaya juga masih ngalami, ketika tanggung jawab bersama untuk kebersihan kelas, nyapu. Oh iya. Itu kan dari Jepang. Jepang itu kan menuntut juga tanggung jawab masing-masing dan tanggung jawab kelompok untuk sebuah kebersihan dari lingkungan kita. Iya, itu kan Belanda pakai pekerja yang dibayar, tapi kan tanggung jawab bersama itu Jepang mensensibilisasinya. Saya kira kata mensensibilisasi lebih tepat daripada menciptakan. Artinya dirasakan. Gitu. Dan itu restoran yang Anda makan di Sahid Bushido. Hyatt, sorry. Hyatt, sorry, bukan Sahid. Yang di Sahid itu Bushido. Iya, makanya. Ya, itu makanan Jepang juga. Saya pikir loh, ini ada hubungannya sama. Bukan. Bushido memang keutamaan Jepang ya. Tapi maksud saya bukan Bushido, tapi yang di Sahid. Bukan yang di Sahid, melainkan di Hyatt. Itu Otoya kan ada. Sumire. Iya, Sumire juga ada. Apa artinya Sumire? Apaan? Sumire artinya apa? Aduh, saya pernah tahu, tapi saya lupa Pak. Kalau nggak salah itu nama warna ya. Oh. Sumire kalau nggak salah nama warna. Nanti saya cari. Anda juga itu kan di Sumire kan ada ukiran-ukiran Jepara tentang mitologi, tapi gaya Jepang. Tapi pakaiannya pakaian Jepang, tapi tentang dongeng-dongeng rakyat Indonesia tuh Pak. Oh gitu ya Pak ya? Iya, tadi tolong Anda perhatikan. Yang di mana maaf? Di Sumire. Oh Sumire. Ya, aduh saya beberapa ngerti. Ini Joko Tingkir, ini Malin Kundang itu ada. Tapi ada satu yang saya nggak nangkep itu kan. Tapi ya ada. Oh yang menarik ini Pak, ketika dia menraktir saya makan di situ di rumah makan Jepang itu. 17 Agustus, dia bilang kan ini kan perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang ya. Jadi kita pesta. Lalu saya bilang begini, kamu menraktir saya ini gratifikasi atau bukan? Ya? Dia ketawa ya. Wah, mungkin kamu gratifikasi atau apa ya. Tapi itu joke. Pengampunan. Ya pengampunan ya. Oke. Seperti biasa, saya terima kasih sekali atas pengkayaan wawasan pandang kita semua yang tadinya tidak punya wawasan itu, tapi karena Anda kita mulai tertarik kepada ini semua. Dan monggo, saya dengar Anda sekarang sedang mempelajari Batak ya? Ya, agama Parmalim ya, agama asli orang-orang Batak ya, sebelum agama Samawi datang. Itu nanti tolong Anda simpan untuk wawancara selanjutnya. Atau lebih baik orang Batak langsung yang di... Enggak, saya lebih senang Anda yang ngomong. Enggak, manunya kalau orang Batak ya apa. Tapi kalau Anda tuh, ya itu loh lanjutan dari belajar filosofi di Frankfurt, tapi kemudian terus sekarang ke Batak itu menarik. Ya Romo Magnis juga belajar kejawen kan. Lah ya kan dia sudah. Biasa, dan yang sekarang Anda yang Batak ini apa agamanya saya nggak tahu loh tuh. Parmalin. Ya, mereka lengkapnya sih Ugamo Parmalim ya. Ya, agama Parmalim. Ya. Oke. Terima kasih. Ini saya tambahin koleksi Anda. Ya. Ayo tepuk tangan untuk saya nggak perlu baca juga. Aduh, keren. Terima kasih. Terima kasih, Pak.